wabarakatuh. Saya Putri Regita Anggara. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, di sini buku 3 ini yaitu buku untuk menunjang pembuatan asuhan keperawatan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Baik, kita langsung saja. Baik, di sini sudah terdapat 3 buku yang sering digunakan untuk menunjang kebutuhan ASKEP, yaitu asuhan keperawatan. Yang pertama di sini itu ada SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan, kemudian ada Standar Luaran Keperawatan, dan di sini ada SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Nah, di sini ketiga buku ini itu saling ketergantungan satu sama lain. Yang pertama di sini, ketika kita membuat asuhan keperawatan, kita perlu menentukan diagnosis. Nah, di sini sudah terdapat diagnosis, banyak sekali diagnosis. Tetapi untuk sebagai contohnya, kita akan memperagakannya, yaitu semisal kita membuka daftar isi. Di sini kita akan semisal mengambil kategori dari respirasi. Respirasi di sini banyak diagnosanya. Nah, kita ambil misal bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini halaman 18. Lalu kita pergi ke halaman 18. Nah, di sini sudah ada bersihan jalan napas tidak efektif, sesuai dengan yang tadi kita cari di daftar isi. Di sini sudah terdapat definisinya apa, kemudian di sini ada penyebab atau etiologi, semisal di sini ada spasme jalan napas, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada gejala dan tandanya, yaitu ada mayor, yang subjektif ataupun objektif yang disebut dengan sign and symptom. Nah, di sini kita bisa hubungkan, yaitu masalahnya itu bersihan jalan napas tidak efektif, maka dihubungkan dengan penyebabnya, yaitu kita hubungkan dengan berhubungan dengan spasme jalan napas, misalnya itu. Kemudian kita hubungkan juga dengan gejala dan tandanya. Misal di sini kata penghubungnya yaitu ditandai dengan batuk tidak efektif. Nah, itu contoh dari kita menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu contohnya dari bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian setelah kita menggunakan SDKI atau standar diagnosis keperawatan, selanjutnya kita akan menggunakan SLKI-nya. SLKI yaitu standar luaran keperawatan. Kita sesuaikan dengan yang tadi kita ambil di diagnosis, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Sekarang kita juga pergi ke daftar isi. Nah, di daftar isinya ini, di daftar luarannya, kita cari bersihan jalan napas yang sesuai dengan diagnosa yang tadi kita pilih. Di sini terdapat bersihan jalan napas, terdapat pada halaman 18. Baik, kita cari halaman 18. Nah, di sini sudah terdapat bersihan jalan napas. Bersihan jalan napas di sini terdapat definisinya, kemudian ada kriteria hasilnya. Contoh di sini ada batuk efektif. Menurun itu nilainya 1, kemudian cukup menurun 2, sedang 3, cukup meningkat 4, dan meningkat itu B. Nah, di sini kita itu ini bukan B tapi ini 5 ya. Nah, tadi bersihan jalan napas ini menentukan kriteria hasil dari tujuan kita. Kita menginginkan batuk efektif yang tadinya cukup meningkat nilainya 4 menjadi menurun, jadi nilainya 1. Tujuan kita untuk meredakan batuk efektifnya atau menghilangkan batuk efektifnya dari pasien yang kita ketemukan kondisinya seperti itu. Nah, di sini ini kriteria hasil untuk menambahkan di tujuan asuhan keperawatan kita.
Baik, untuk SLKI seperti itu untuk penggunaannya. Kemudian setelah menggunakan SLKI, kita berhubungan dengan buku yang selanjutnya yaitu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Buku ini yaitu intervensi, yaitu perencanaan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Seperti biasa, kita akan kembali ke daftar isinya, daftar tautan pada buku SDKI ini. Pada buku Siki ini, intervensi keperawatan Indonesia yang berhubungan dengan diagnosa dan luarannya yang tadi. Nah, sesuai dengan diagnosa yang kita ambil tadi, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Di sini kita cari. Nah, kebetulan di sini sudah paling atas, maka kita lihat di sini halamannya yaitu 453. Maka kita kembali mencari halaman 453. Nah, di sini sudah terdapat Baik, selanjutnya setelah kita ke daftar isi, di sini kita sudah menemukan setelah kita mencari halamannya bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, di sini ada intervensi utama, kemudian ada intervensi pendukung. Kita lihat intervensi utamanya kita akan memilih yang mana. Di sini kita bisa pilih latihan batu efektif. Kemudian intervensi pendukungnya kita bisa memilih seperti edukasi fisioterapi dada, kemudian edukasi pengukuran respirasi, ataupun di sini kita akan membantu manajemen isolasi dan sebagainya. Nah, di sini kita tidak perlu memakai intervensi semuanya, tetapi kita memakai salah satu, dua, tiga, ataupun empat. Baik, mungkin itu untuk pemakaian dari buku SDKI, SLKI, dan Siki. Ini buku 3, yaitu buku yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan buku hanya satu buku, tetapi kita harus menggunakan buku tiga-tiganya karena ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai cara menggunakan buku SDKI, Siki, dan SLKI. Terima kasih.